bahagia sekali kalau deket sama dokter. Kalau kamu masih berani mengganggu hubungan aku sama dia, bukan cuma kamu yang menderita. Sultan dan keluarganya juga. Saya ini mau bikin acara buat kamu. Special date. Nggak ngerti juga date. Kencan sama Fahri. Mau nggak? Dokter. Ini Mas Fahrinya udah datang. Jangan lupa, nanti tiruin semua omongan saya ya. Tapi mohon nanti jangan belai-belai rambut saya ya Mas ya. Jangan dipegang rambutnya. Aduh, itu jangan diomongin. I love you too, honey. I love you too, honey. Beneran Tika, kamu juga cinta sama aku? Iya. Tolong jangan ganggu Atika. Dia itu kan calon kakak iparmu sendiri toh. Dan satu hal lagi, pertunangan Atika dengan Nak Aryo harus dipercepat. Kalau perlu sekalian menikah. Kenapa bisa begini? Kenapa perasaan aku jadi kayak orang kayak gini? Gue yang bakal gantiin peran lu buat jadi almarhum Mas Aryo. Iya benar. Itu dia, Tan. Jadi gue pengen sedikit belajar tentang kerjanya dokter. Keputusannya, kita nggak akan kasih tahu Simba kalau Mas Aryo itu udah meninggal. Kalau nanti ternyata orang tuanya Mas Fahri itu nggak setuju bagaimana? Tika, dengan atau tanpa restu dari orang tua aku bakal tetap tunangan sama kamu. Ya udah, gue balik cafe dulu ya, Tan. Pergi bukannya bilang terima kasih. Lonong aja pulang. Gimana jadinya? Woi! Ini jangan-jangan berubah pikiran lagi nih. Berubah pikiran apa toh? Kamu bener-bener nggak sih mau tunangan sama Fahri? Jangan-jangan kamu suka lagi sama saya. Dokter ini udah lama ya kena penyakit. Penyakit kegeeran. Ngeledekin. Siapa juga penyakit kegeeran? Ih, siapa juga yang mau tunangan sama dokter? Mulai suka sama dokter. Udah ayo. Ayo apa? Traktir saya makan. Kan semalam udah jadian sama Fahri. Saya yang bantuin. Traktir dong. Yuk. Tuh teteskopnya. Teteskopnya, stetoskop. Monggo Mbak. Monggo Mas. Makasih. Kok nggak dimaem? Kok cuma diliatin aja? Saya itu biasanya kalau lagi pacaran sama Naira selalu disuapin. Ih, emangnya dokter itu nggak punya tangan apa itu? Tangannya masih komplit. Namanya juga kan lagi mesra-mesraan. Ya wajar dong. Katanya kemarin saya jago, udah pengalaman. Kan pernah pacaran sama Mas Aryo. Mana buktinya? Saya itu biasanya kalau pacaran sama Mas Aryo itu main dokter-dokteran. Main dokter-dokteran. Kamu polos kayak gini, stetoskop aja nggak tahu. Dokter, apa hubungannya tuh sama polos begitu gitu? Dokter, saya tuh ya kalau di kampung, kalau pacaran, main dokter-dokterannya, pura-puranya saya jadi suster. Mas Aryo ngapain? Nyuntik? Apanya yang lucu sih, dokter? Hah? Mana yang lucu? Kata Simba saya kalau misalnya orang ketawa tanpa sebab itu nggak mungkin. Kalau orang ketawa tanpa sebab itu artinya dia sinting. Dokter sinting, hah? Dokter itu kenapa toh ngeliatin saya kayak begitu? Suapin saya dong. Anggap aja lagi latihan. Pacaran sama itu tuh. Mas Fahri kamu. Ayo. Tapi Alah. Bilang aja kamu deg-degan mau nyuapin saya. Ngaku aja deh. Tapi dokter, Tapi apa? tapi ini bakso aku tinggal 2. Kalau dokter makan ya habis entek ini. Belum makan aku, masih lapar. Astaga, aduh. Kenapa si Arul bisa betah sama kamu? Heran, pelit banget.
Nanti saya ganti, saya bayar. Suapin, buruan. Suapin nggak? Iya, iya, jangan melotot-melotot gitu toh. Suapin nggak? Merem aja, merem. Merem aja. Kok jadi merem? Ya Nggak. supaya saya nggak gemeteran gitu. Nggak, tadi masukin sama sendok-sendoknya lagi. Enggak, percaya sama saya. Ayo merem, dokter. Nggak, Merem. nggak. Suapin, ha. Pelan-pelan dong. Kata sama sih, yang mesra, pakai hati, menjiwai. Suapin lagi. Iya. Tunggu, kenalan dulu. Iya, nanti kita kumpul-kumpul. Oh my god, itu. Kenapa, Bu? Stop. Oh my god. Kurang ajar. Suap-suapan. Berani ya? Lari, Tika. Ada mamanya Naira. Cepetan, Dik. Lari, sembunyi. Iya. Mas, ambil aja kembaliannya, Mas. Aduh, banyak banget sih. Ada. Bentar, Sun. Sare. Bang. Iya, Bu. Tadi saya lihat ada 2 orang makan di sini. Kemana mereka? Wah, sudah pergi, Bu. Gak tahu kemana. Kayaknya buru-buru, Bu. Jalan kemana? Kemana mereka? Kesana, Bu. Laki perempuan kan? Iya, Bu. Bener kan. Dokter, kita ngapain toh malah berhenti di sini? Kita nanti ketangkep sama Ibu Yulia loh. Tadi kan lari ke sini. Mana dia? Gila, mereka pikir mereka bisa nipu saya. Pasti ke sana. Pasti ke sini. Mana sih tuh? Ke sini kok larinya tadi. Mana sih? Aduh. Apaan? Kok ngajar ya? Kamu nyalek saya ya? Kok ngajar banget sih? Mau apa? Hah? Jangan kok ngajar ya? Aduh, minggir dong. Saya lagi nyari orang. Aduh, minggir nggak dong? Aduh, ampun ya. Ibu kasih sedikit saja uang, Bu, buat makan. Ibu jangan pelit-pelit. Tika. Bu Yulianya udah pergi. Tika, udah yuk. Mas. Masnya mana lagi nih? Nggak sesuai perjanjian nih, 50.000 balikin. Ayo dibuka. Tidur lagi. Hei, bangun. Tika. Hei, bangun. Udah ya? Udah, ayo. Aduh berat banget dokter. Gak mau lagi saya. Udah sampai gemeteran ini kaki nih. Ya udah, mending masuk ke rumah sakit. Ayo. Papa. Sultan udah bener-bener kelewatan banget. Mama, apaan sih? Masuk terus marah-marah gini? Memang Sultan salah apa? Tadi Mama lihat. Mama tarik nafas dulu. Tadi Mama lihat dia makan bakso berduaan sama Atika. Nyap-nyapan, maksudnya suap-suapan. So mesra. Oh my God, bener mesra. Mama serius? Please Papa tolong tegur dia dengan keras sekali. Bukannya apa-apa. Mama lihat sendiri nih Papa. Gimana sih calon mantu kayak apa itu Pak? Pertunangan tinggal beberapa hari, ya kan? Dia main gila di luar. Makan bakso sama perempuan lain. Suap-suapan. Oh my God. Sore, Om. Ada tante juga. Kenapa, Tante? Ada yang salah? Kamu dari mana? Saya dari ruang praktek. Kenapa, Tante? Enggak. Tante lihat kamu makan bakso sama si Codot, Katro, itu yang kampungan, itu perempuan. Makan bakso berduaan. Ya. Saya ini bukan manusia kloningan, Tante. Jadi nggak mungkin ada 2 orang yang bersamaan di waktu yang sama. Tuh kan, Mah. Mama tadi cuma salah lihat. Mungkin cuma mirip sama Sultan. Enggak. Mama nggak salah lihat, beneran.
Mama belum buta, Mama nggak salah lihat. Udah, Mak. Mama lain kali cek dulu yang benar, jangan asal nuduh. Ini kan bisa fitnah namanya. Nah, tapi Kamu pakai bajunya bukan yang baju. Udahlah, Tante. Mau nyari alasan apa lagi sih? Capek nih. Aduh, ini anak pakai nelpon-nelpon lagi. Gak tahu orang lagi stres apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, Pak, ada apa sih? Tan? Ini juga nggak diangkat-angkat lagi teleponnya. Aduh, Dokter Sultan itu lagi ngapain ya? Ya Allah, semoga gara-gara kejadian tadi itu nggak mengakibatkan apa-apa. Apalagi Dokter Sultan itu harus dipecat. Jangan sampai. Jadi, yang bener yang mana nih? Nay, ya terserah lah. Saya kalau orang mau percaya atau tidak ya saya juga nggak akan maksa. Tapi yang terpenting kan kalau kita udah mau menikah pastinya harus ada rasa saling percaya, Bu. Sultan benar. Udahlah, Mama sama Naira jangan berpikir yang macam-macam. Ya, Dok. Dok? Dokter Sultan? Kirain ini dokter apa? Ini tuh Atika, dokter. Atika yang nelpon. Operasinya berjalan dengan lancar. Pasiennya sekarang udah siuman. Mungkin butuh waktu untuk istirahat. Tapi untuk operasinya terima kasih banyak ya, Dok ya. Ini maksudnya apa tuh? Operasi-operasi? Alah, Om, Tante, saya mau ngajak Naira makan siang. Boleh? aduh ya ampun sayang, kamu kasihan banget sih. Udah yuk, aku temenin ya. Permisi, Om, Tante. Alhamdulillah. Akhirnya dokter Sulitan itu aman. Hei, kamu hari ini ngapain aja? Jam 5 saya baru bangun, Ibu. Terus langsung sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai, saya langsung sarapan. Saya langsung masak buat sarapan buat simbahku itu. Habis itu sekitar jam 6-an saya langsung mandi. Habis selesai mandi saya pun langsung berangkat. Ya sekitar 6:30 saya nyampe halte terus begitu. Stop! Udah! Yang tanya jadwal per menit kamu itu siapa? Hah? Kamu itu siapa emangnya? Artis? Selebritis? Menteri ya? Nggak penting gitu ya? Udah! Lah tadi kan Ibu sendiri toh yang nanya. Begitu saya jawab, Ibu marah-marah sama saya. Waduh, udah. To the point aja. Jawab. Tadi siang kamu kemana? Ma, pulang, Ma. Mama ngapain sama Tika? Mama pasti cross check sama Tika kan? Tuh, Ma. Mama kan tadi dengar sendiri dari dokter Sultan yang ngomong kalau dia nggak pergi sama Atika. Masa Mama nggak percaya sih, Ma? Ya nggak percaya, siapa tahu Sultan bohong. Ngecek ulang lah. Karena Mama yakin kok penglihatan Mama masih jelas. Mama tidak salah lihat. Ya udah. Kita pulang aja, Ma ya. Atika kan juga mau pulang. Atika mau pulang bareng? Waduh, hai. Ngapain sih? Crazy ya, makin berlebihan aja. Ngajak pulang bareng, lama-lama nonton bareng, dansa bareng, makan bareng, nggak ada. Pulang sendiri. Udah enggak apa-apa kok dokter. Saya juga mau mampir dulu. Saya permisi ya, dokter, Ibu. Mama juga masih ada urusan kok. Kita ketemu di rumah aja, ya? Ya udah, Papa duluan ya. Oke. Take care, Ma. Oke, Papa.
Ada si sombong tuh. Sekali-sekali boleh kali ya pamer di depan dia. Naira kan selalu ngeremehin gue. Dipikir gue gak bakal kali bisa dapetin Atika. Tan, Nay. Semalam gue udah sukses loh ngedate sama Atika. Oh, kamu udah berhasil PDKT-an sama dia? Berkat pacar kamu ini juga. Bahkan bukan cuma ngedate. Sekarang aku udah resmi jadian sama Atika. Bener sayang. Kamu bantuin coba lagi mereka. Wah, aku ikut senang deh. Mudah-mudahan kamu sama Atika cepet-cepet menikah ya. Amin. Mudah-mudahan lu sama Sultan juga cepet-cepet nikah ya. Lu benar-benar beruntung, Ri. Setidaknya lu berani menentukan pilihan lu sendiri. Dan lu beruntung mendapatkan Atika. Mbak Marni. Pak, stop, Pak. Stop. Atika, Dokter Rizal. Dokter nggak apa-apa kan? ya, terima kasih ya kamu sudah menyelamatkan diri saya. Dokter ngapain toh di sini? Enggak apa-apa. Kamu baru pulang juga ya? Iya, saya di sini lagi nungguin angkot, dokter. Lebih baik kamu pulang sama saya. Oh, nggak usah, dokter. Itu ngerepotin sekali. Saya tahu arah rumahnya dokter itu kan masih jauh dan rumah saya juga masih jauh. Nggak apa-apa. Ini tanda terima kasih saya kepada kamu karena kamu barusan menyelamatkan saya. Tadi kamu melindungi saya, sekarang biar saya melindungi kamu. Anggap saja saya ayah kamu. Bu Marita yang menghilang. Harusnya aku bisa mengejar dia. Setiap mengingat dia, aku bahkan gak bisa memaafkan diriku sendiri. Dan tadi, sepertinya dia buta. Ya Allah, aku harus
harus menolong dia. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menembus rasa bersalahku sama dia. Ya Allah, seandainya aja bapak aku itu masih hidup. Kan suatu saat nanti kalau aku menikah, beliau itu bisa menjadi wali nikah aku. Kenapa feelingku selalu mengatakan bahwa anakku sebenarnya masih hidup ya? Bener gak sih, almarhum bapak itu tuh jahat? Kenapa sih Mbah kayaknya benci banget sama dia? Sebenarnya kayak apa sih bapak kandungku itu? Atika, kamu kenapa? Enggak apa-apa dokter, saya nggak apa-apa. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama saya. Gak usah sungkan. Bener saya nggak apa-apa dokter, paling cuman kecapean aja kok ini. Kamu sakit? Gini aja, kamu istirahat, besok nggak usah kerja ya. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tuh, lihat tuh badan saya tuh. Saya nggak sakit, dokter. Atika, kamu memang hebat. Kamu selalu bisa menyemangati diri kamu sendiri. Dokter, terima kasih ya udah nganterin saya sampai kontrakan. Itu rumah kontrakan kamu? Dokter mau mampir? Terima kasih. Kebetulan saya sudah ditunggu untuk makan malam. Tapi lain kali saya pasti akan mampir. Ya, terima kasih dokter. Hati-hati kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika udah pulang toh? Ini loh, tadi si Mbah berikan brokat satunya lagi itu loh. Diantar sama anak Dina sebelah. Coba dilihat tuh. 7 tahun kita berusaha mati-matian bisa punya anak. Dan belum berhasil juga kan? Dan apa yang kamu lakukan? Kamu sekarang malah mau pergi. Jangan-jangan kamu sengaja yang menghindar ya? Karena kamu takut ketahuan bahwa kamu nggak mampu memberi saya anak. Semua itu belum dipastikan, Yulia. Belum diketahui siapa di antara kita yang tidak mampu. Dan kalau sampai aku ke desa, itu karena tugasku, suamimu, sebagai dokter. Kadang-kadang kamu tahu nggak? Kadang-kadang saya tuh menyesal dijodohin sama orang tua saya sama kamu. Saya juga curiga. Jangan-jangan kamu memang nggak pernah mencintai saya. Jangan-jangan kamu hanya mau menikah sama saya karena orang tua saya adalah pemilik rumah sakit Intramedia. Saya meminta izin. Saya berniat untuk minta Rahma menjadi istri saya. Saya janji, Bu. Saya akan membuat bahagia Rahma. Saya akan pulang ke Jakarta untuk memberitahu orang tua saya. Dan dari sana, saya akan langsung menikah dengan Rahma. Tapi ingat loh ya, kalau sampai kamu menyia-nyiakan dia, maka ibu tidak akan pernah memaafkan kamu seumur hidup. Naira, lu kenapa, Nay? Ribut sama Sultan? Dia nyakitin lu lagi? Enggak, ini nggak ada hubungannya sama Sultan. Oh, terus kenapa dong? Aku ketipu orang. Ketipu orang, Nay? Maksudnya? Kemarin tuh aku transfer dia uang untuk beli barang-barang buat di butik aku, tapi ternyata orang itu kabur. Tunggu, Nay, emangnya lu nggak bisa nyamperin dia ke alamatnya? Udah, tapi ternyata alamat itu tuh palsu. Aku kan kenal dia dari temen aku. Terus ternyata dua-duanya tuh mereka bawa pergi uang aku. Nay, emang lu sebelum kerja sama nggak cross check dulu ya? Lu nggak konfirmasi dulu gitu alamatnya benar apa enggak? Sekarang kamu nyalain aku gitu.
Semuanya itu salah aku gitu. Udah deh, nggak ada gunanya curhat sama kamu ya. Bukannya bantuin aku kalau ngomel-ngomel nggak jelas kayak gini. Udah deh, gitu. Loh, Nay. Seorang perempuan tua, namanya Sumarniati. Tolong cari sampai dapat ya. Kemarin saya lihat di Jalan Kasuari. Aku dan anaknya sudah meninggal. Puas kamu bikin saya sengsara. Puas! Anakku satu-satunya. Jadi korban dari kamu yang busuk itu. Maafkan saya, Bu. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau Rahma hamil, Bu. Dan saya datang dari Jakarta untuk menikah sama Rahma, Bu. Sudah terlambat kamu. Keluar kamu. Pergi. Pergi dari sini. Jangan datang ke sini lagi. Pergi. Papa, what's wrong? Papa kok nangis? Papa ada apa? Papa sakit? Papa sakit sayang? My God, kenapa? Gak ada apa-apa. No, Papa nggak boleh bohongin Mama. Mama nggak pernah lihat Papa kayak begini. Ayo jujur, ada apa? Papa cuma ingat Naira, Ma. Sebentar lagi dia tunangan. Terus nikah. Terus rumah kita sendiri. Sepi rumah kita, Ma. Punya anak satu. Diambil orang. Ya, Papa kalau Mama ingat itu jadi sedih juga deh. Ya tapi gimana? Yang namanya anak kan, suatu saat memang harus meninggalkan kita, nikah. Punya anak, punya keluarga sendiri, ya kan? Udah, jangan sedih dong. Ya? Gini aja, supaya nggak sepi di rumah nanti setelah mereka menikah, kita pujuk Sultan sama Naira untuk tinggal sama-sama kita sampai kita tua. Oke? Ya. Udah. Kasihan banget, Papa. Ntar jadi kegeeran lagi. Tapi pengen banget sih ngobrol sama dia. Udahlah dokter, kalau mau masuk aja, isin. Gak baik cuma ngintip-ngintip kayak begitu doang. Kok dia tahu gue nunggu? Heh, itu cincin kenapa kotor? Hah? Alah si dokter ini, cuman kena kotoran makanan doang, ada nasi tinggal nggak hilang langsung. Jorok banget. Jadi males ngambil cincin itu. Jadi cincin ini betulan buat saya seumur hidup itu. Tergantung. Kecuali kamu mau saya amputasi. Dokter ini kebiasaan loh. Kebiasaan banget ngomong amputasi kalau orang lagi makan begitu. Kan saya jadi nggak nafsu makan. Pokoknya dokter, lain kali kalau di depan orang itu nggak boleh ngomong amputasi. Nggak sopan. Perasaan saya ngomong amputasi cuma sekali. Saya potong beneran nih. Ih. Nggak nafsu jadinya. Terus. Gimana pertunangan kamu? Udah sejauh apa? Oh, udah jauh. Udah persiapin semuanya. Saya udah beli kain. Terus beli kain lagi. Terus kain lagi. Kain brokat lagi. Kok kayaknya dari kemarin kain-kain terus ya? Kayak nggak ada perkembangannya gitu. Kalah dong kamu sama saya. Saya udah ada cincin. Udah ada undangan. Kebaya buat Naira, jas buat saya, belum lagi catering, semuanya udah siap. Itu baru namanya serius mau tunangan. Lah kamu, kain, gak kelar-kelar tuh kain. Emangnya ntar kalau tunangan, si Fahri itu mau pakai kebaya? Dokter, jangan mulai ngenyek Mas Fahri ya, calon tunanganku. Nggak baik tahu ngenyek-ngenyek orang. Ojo nesu-nesu. Kata simbah saya, kalau nesu-nesu, urat leher ketarik bisa putus.
bentar lagi gue udah gak bisa berantem kayak gini sama dia. Kenapa kalau lagi sama Mas Fahri, semenit aja tuh rasanya lama ya. Tapi kalau lagi sama Dokter Sultan, biarpun berantem terus, kok kayaknya nggak bosen-bosen. Biar aja cincin itu tetap di jari kamu, Tika. Aku gak akan pernah memintanya kembali. Waktu yang nanti akan membuktikan di mana seharusnya cincin itu melingkar. Saat tunangan sama Mas Fahri nanti, mana mungkin aku bisa pakai 2 cincin. Tapi kalau cincin ini tetap nggak bisa keluar, mau gimana lagi ya? Kok diem? Mulai bisu ya? Dokter juga, kenapa diem aja? Saya tahu apa yang kamu pikirin. Saya juga tahu apa yang dokter pikirin. Ya, Nay? Apa? Ya udah, aku kesana ya. Dokter. Lah. Kok meneh toh? Sembarangan kamu! Astaga, Nay. Jadi rekan bisnis kamu itu mau kabur uang sebanyak itu. Papa pasti marah besar sama aku, Tan. Aku nggak tahu aku mesti gimana. Naira? Jadi kamu ditipu sama orang yang mau bantu kamu buka butik itu? Papa kok semarah ini sih sama aku, Pak? Aku kan baru belajar, Pak. Aku nggak tahu kok bakal kayak gini, Pak. Papa bukan cuma sayang sama uangnya. Papa sayang sama keseriusan kamu. Ternyata kamu nggak bisa dipercaya ya. Kalau Papa terus marah-marahin aku, mending Papa usir aku dari rumah, Pak. Aku selalu salah kan di mata Papa. Kayaknya Papa nggak pernah deh sayang sama aku. Jangan-jangan aku bukan anak Papa lagi. Sembarangan kamu! Please dong, jangan. Maaf, Om. Mungkin saya belum berhak untuk ikut campur dalam keluarganya Om. Tapi bagaimanapun juga saya ini calon suaminya Naira. Saya paling nggak bisa ngeliat kalau ada perempuan yang ditampar. Apalagi oleh ayahnya sendiri. Astagfirullah. Terima kasih ya Sultan, terima kasih. Naira. Maafin Papa. Gini aja, Om. Saya janji. Saya akan bantu Naira sampai menjadi lebih dewasa. Karena saya ini kan calon suaminya. Biar aja saya yang bertanggung jawab untuk membawa Naira jauh lebih dewasa. Terima kasih ya Sultan. Kami bersyukur punya calon menantu sebaik kamu. Nay, sekarang minta maaf sama papa kamu. Nay, kamu ini udah jelas-jelas salah. Masa minta maaf aja susah sih? Maafin Naira ya, Pak. Tapi Papa mau ngasih kesempatan lagi kan sama aku. Aku itu harusnya senang. Karena Dokter Sultan itu mau membimbing Mbak Naira. Semoga aja dia itu bisa jadi pasangan yang serasi tuh. Hei, ngapain kamu di sini? Nguping ya. Enggak, Ibu. Ini saya lagi ngepel, ini lagi saya pelin, ini lantai-lantainya pada kotor banget. Ma udah, Ma.
Apalagi sih yang mama mau ributin sama Atika? Saya kok masih curiga ya sama ini anak. Saya yakin kemarin itu pasti dia yang makan siang sama Sultan. Nah, lewat situ dong. Itu kan baru habis dipel. Ya terus kenapa? Kan tinggal dipel lagi. Emang tugas dia bersih-bersih kan? Dia kan cleaning service. Kamu ini gimana sih? Kenapa sih? Kamu nggak bisa menghargai kerjaan orang? Kamu sengaja ya? Injek situ biar kotor? Iya? Udah sana minta maaf. Minta maaf. Kamu ini aneh deh. Kenapa sih selalu belain dia? Aduh, udah, nggak apa-apa. Mbak Naira nggak apa-apa kok, mau injek di mana aja. Di sini boleh, nginjek di situ boleh, di sini juga boleh, terserah nggak apa-apa. Wis lah, ndak usah ngambil pusing. Kan kalau misalkan lantainya kotor bisa saya pel lagi. Lagian Mbak Naira ini kan juga yang punya rumah sakit toh dokter. Jadi Mbak Naira mau nginjek-injek dimanapun itu haknya dia. Saya mah cuman karyawan kecil aja dokter. Lo sengaja ngeledek gue gitu ya? Maksud lo apa, hah? Gak punya maksud apa-apa. Saya cuma nyuruh Mbak Naira boleh nginjek di mana aja gitu. Kok saya jadi dimarahin toh? Udah. Berantem di sini. Ntar injek lagi. Mereka berdua ini aneh loh. Saya berniat baik, malah katanya lagi ngeledekin. Wis, emangnya omonganku ini apa ada yang salah ya tadi ya? Embuh lah. Terus? 3, 4. Mas Minho. Yuk, Mas Minho. Susah banget sih kayaknya. Maaf, madam, kelepasan. Kamu masih normal? Masih kok, madam, tenang aja. Atau mungkin kamu terlalu stres yang menghadapi si anak kampungan itu ya? Kamu sakit? Oh, enggak. Tadi saya lagi ini aja, apa namanya, senam jasmani gitu kan, biar sehat gitu sebelum kerja, jadi biar fit gitu, madam. Gini, saya curiga anak kampungan itu kemarin siang dia makan suap-suapan sama Dokter Sultan. Itu nggak bener tuh, madam, keterlaluan, harus diurus tuh, madam, nggak bisa didiemin gitu aja. Tapi saya nggak punya bukti kuat untuk itu. Padahal saya yakin yang saya lihat. Saya lihat mereka suap-suapan. Nah, tugas kamu tungguin rumah si kampungan itu. Kamu lihat apakah si Sultan main-main di sana. Dan apakah si kampungan itu menggoda calon mantu saya. Iya, siap, madam. Pokoknya ntar malam saya bakal patroli di rumahnya Katro. Tenang aja, madam, ya. Tapi kamu foto supaya ada bukti, supaya dipercaya. Ya, siap, madam. Siap, laksanakan. Oke. Kenapa, madam? Mau ikut senam, madam? Oh, enggak. Maaf. Canda. Please, madam. Aduh. Tugas lagi. Ini semua gara-gara si Katro. Bener nih. Bisa-bisa gue jadi perawan tua kalau kayak gini terus. Kapan kawinnya sama Mas Minho? Ada-ada aja sih ya. Ampun deh. Apa lo? Isi bang. Ini Mas yang waktu itu kan, yang waktu mau disuntik itu? Mbak ini t-shirt ibu saya kan? Apa kabar Mbak? Baik. Pokoknya Mbak, kalau sampai ada yang ganggu Mbak, bilang aja sama saya Mbak. Tapi kok kita bisa ketemu di sini ya Mas? Emangnya rumahnya juga di daerah sini? Rumah saya di gang ini juga Mbak. Tuh, yang paling ujung.
Warnanya cat warna pink. Warna pink. Merah muda gitu. Ya Allah. Masa orang yang badannya kekar kayak emas, yang besar kayak begini, suka catnya warna pink toh? Iya, Pak. Itu juga spidolnya kok tulisannya belum dihapus? Ih, Mas Iki, emangnya nggak mandi-mandi toh dari waktu itu? Ini bukan spidol, Mbak. Ini tato permanen. Terima kasih ya, Mbak. Berkat omongan Mbak waktu di rumah sakit, saya jadi insaf, Mbak. Jadi insaf, jadi maksudnya Masnya ini udah nggak jadi preman lagi begitu? Enggak, Mbak. Sekarang saya jadi bodyguard. Nih kartu nama saya, Mbak. Ah, Pokoknya, Mbak, kalau Mbak ada yang gangguin, saya hadapin ya, Mbak. ya, makasih ya Mas. Saya pulang dulu ya. Permisi, Mbak. Saya pulang dulu ya. Bodyguard. Meneh ya kerjaan itu. Tika, di depan rumah kamu itu lagi ada Tiara ngendap-ngendap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Mbah lagi ngapain toh itu? Ini loh, Nduk, Simba lagi ngelipetin undangan pertunangan kamu dengan Nak Aryo itu loh. Ampuni aku ya Allah. Simbah begitu seriusnya menyiapkan semua ini buat aku. Ini tadi anaknya Budina yang ikut ngebantuin membuat undangan ini loh, Nduk. Loh, kok kamu nangis tuh, Nduk? Kenapa? Kamu itu loh sudah dewasa. Sebentar lagi sudah mau jadi istri orang. Kok ya masih nangisan gitu toh? Enggak kok Mbah. Ini juga Tika nangis karena Tika bahagia. Jangan bohong kamu. Simbah tahu kamu nangis karena ibunya Nak Aryo belum setuju sama kamu ya. Ya, Nduk. Ibunya masih nolak kamu tuh. Aku juga nggak tahu Mbah. Ntar aja kita tanya Mas Aryo kalau Mas Aryonya lagi datang ke sini ya. Bisa iki wae. Suruh Nak Aryo ke sini. Simbah mau nanya langsung. Ya? Ah Sultan, itu taruh sini aja manekin itu. Terus oh yang itu satu lagi kamu taruh situ lagi. Terus baju-baju itu juga itu harus dirapiin, aku taruh mana ya? Mai, bisa nggak sih kalau nyuruh-nyuruh itu pakai kata minta tolong? Aku ini calon suami kamu, bukan pesuruh. Ikhlas gak sih nolongin aku? Ini bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas. Tapi bagaimana kamu menghargai orang lain. Jangan setiap orang kamu anggap nggak penting dong. Tuh, bikin bete deh. Kenapa sih setiap kali kita berdua kamu tuh nggak bisa romantis, nggak bisa mesra gitu? Selalu uring-uringan kayak gini. Mau pulang nggak? Aku ada pasien sekarang. Loh, ini kan masih berantakan kayak gini. Aduh. Ya udah besok kamu sewa orang profesional biar bisa kamu betak-betak sesuka hati. Mau pulang nggak? Atau naik taksi? Mana Tondo? Kok belum datang juga? Udah tahu Mbah, sabar aja ya. Paling Mas Aryonya lagi kena macet kali di jalan.
Itu kan Tiara. Jangan-jangan dia ditaruh taruh Juli ya buat jadi mata-mata. Halo dokter. Tika, di depan rumah kamu itu lagi ada Tiara ngendap-ngendap. Saya curiga. Jangan-jangan dia ditugasin buat ngawasin kamu lagi. Aduh, bagaimana dong ini dokter? Dari tadi si Mbak itu mulai nanyain Mas Aryo terus. Udah cepetan kesini. Saya juga nggak bisa langsung ke rumah kamu dong. Soalnya nanti kalau ketahuan, bisa-bisa dilaporin lagi sama dia, sama keluarganya Naira. Udah. Dokter tenang aja pokoknya. Emangnya kamu punya ide apa? Udah pokoknya dokter tunggu aja, lihat aja apa yang terjadi. Nanti kalau misalnya Mbak Tiaranya udah aman, dokter langsung buru-buru kesini ya. Iya, tapi Tika, matiin lagi. Ide apa sih? Awas aja. Kalau sampai semua bikin kacau. Aduh, bisa gila gue lama-lama jadi spy begini kan. Untung bayarannya gede. Kalau enggak sih, males. Mana? Nggak ada yang datang. Aman-aman aja. Ketahuan gue pulang sekarang. Malam pula. Bodoh amat, mau kayak gimana kayak judulnya. Buat aku busuk lapar. Kenapa lo di sini lagi? Lo ngapain di sini? Mau ganggu titisan ibu saya lagi ya? Titisan apa sih? Lepasin botak. Botak buncit, jelek. Cuma lo teriak-teriak. Orang sini gak bakalan berani sama gue. Ngerti gak lo? Gue kritikin nih. Gue tendang-tendang nih. Tika, sekarang kamu matiin lampu rumah kamu ya. Saya mau lari ke situ. Turunin gue. Buncit, gendut, jelek. Buka. Lu jangan taruh sini. Botak. Apaan nih? Kita. Botak, turunin gue dari sini. Asal lo tahu ya, siapapun yang menyakitin titisan ibu saya, hadapin dulu saya. Iya, titisan siluman ular kadut. Puas lo. Turunin gue nggak? Turunin gue sekarang juga. Astaga. Itu Nak Aryo. Aduh, kenapa toh? Siapa sih naruh pintu di sini? Ya memang dari dulu juga pintunya udah ada di sini, nggak dipindah-pindahin. Ya wes, duduk dulu. Aduh. Kenapa Nak Aryo? Nabrak pintu toh? Kok bisa nabrak-nabrak gitu? Hah? Biasalah sih, Mbah. Kangen sama pintu. Ya ampun, kamu itu loh Nak Aryo. Mosok kangen sama Atika sampai biayaan gitu toh, nabrak-nabrak pintu. Ya udah, Simba mau nanya. Gimana? Orang tua kamu sudah setuju belum? Terus Simba ini kapan ketemu sama orang tua kamu? Ini loh, uang undangan ini. Ini sudah jadi undangannya. Terus bajunya Atika juga yang dijajan sama Bu Dina itu sudah mau selesai. Besok bisa diambil. Cepetan kamu harus tanya sama si Fahri. Kapan orang tuanya dia bakal restuin semua ini? Dan cepetan juga tanya sama dia. Bagaimana persiapannya dia untuk gantikan saya? Mbak, aku pamit dulu ya, Mbak. Sekalian mau nanya sama orang tua kalau mereka udah restuin apa belum. Iya. Pamit, Mbak. Iya. Botak, turunin gue. Gue sumpahin ya, kepala
Sudah beres. Udah. Sekarang apa lagi? Loh, ini kan dokter yang nyuntik saya waktu itu kan? Dok, tolong jagain baik-baik titisan ibu saya ya. Kalau macam-macam, gue tonjok lo, Dok. Nggak apa-apa. Ini dokter sahabat baik saya. Jadi dia nggak bakalan macem-macem kok. Ya wes, masnya kerjaannya udah selesai. Boleh pulang istirahat. Iya, Pak. Aduh. Macem. Suntik aja takut. Ini dokter. Kok ngasih ke saya sih? Itu buat kejedot. Kamu dong obatin saya. Ayo obatin. Ini kenapa gemeteran? Jantung kamu deg-degan ya? Emangnya kedengeran ya dokter ya? Sekarang aja tuh di pinggir jalan sana. Terus lempar kapasnya ke jidat saya pakai panah. Dokter, saya tuh pengen nanya. Emangnya seorang dokter itu nggak bisa ngobatin dirinya sendiri toh? Ya bisa lah, tapi tergantung. Kalau saya lagi bedah usus saya sendiri, gimana coba? Masa harus begini duduk? Salah gitu. Kalau kamu jadi dokter, semua pasien kamu itu pasti mati. Ngobatin kasar banget sih. Tapi sih goyang-goyang. Ya wes. Udah nggak usah. Nyamuk banget sih. Nyamuknya banyak. Aduh, itu sakit. Ada nyamuk dokter. Sumpah saya nggak sengaja. Bener. 2 kali kamu nampar saya 2 kali. Sejak kita kenal dulu. Terima kasih Tuhan, saya nggak jadi pacar kamu. Kalau nggak bisa KDRT tiap hari ini, aduh. Dokter ini gak usah itu, kata orang kota tuh lebay gitu. Dokter ini ternyata bisa lucu juga ya. Lucu. Sakit tuh. Pulang. Dasar lebay. Lebay. Kenapa ya? Kalau lagi sama Atika, gue bisa menjadi diri gue sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu malu. Bisa celah-celahan tanpa takut tersinggung. Kayaknya semuanya lepas saja. Tapi kalau sama Naira, kayaknya gue susah banget untuk ketawa. Bahkan gue lupa. Kapan ya terakhir kali gue ketawa sama Naira? Dokter Sulitan, ini handphonenya tadi ketinggalan. Mungkin tadi jatuh kali dari sakunya dokter. Dokter, kenapa toh? Kok mukanya nyurang kayak begitu? Dokter pasti masih terbebani sama tuntutan Simbah yang tentang sandiwara kita itu ya? Saya nggak pernah keberatan dengan sandiwara kita, Tik. Justru yang lebih berat buat saya, sandiwara mengenai hubungan saya dengan Naira. Di hadapan semua orang, saya ini harus berpura-pura mencintai Naira. Itu jauh lebih berat, Tik. Jauh lebih berat daripada saya harus menjadi Mas Aryo kamu. Dokter Sultan harus kuat ya. Kan dokter sendiri toh yang janji. Katanya dokter itu nggak mau mengecewakan ibunya dokter. Ibu mau membahagiakan keluarganya Mbak Naira. Dokter juga ingin membahagiakan Mbak Naira kan? Dokter harus kuat ya.